Oke, selamat pagi Sobat Ganesha Channel. Ya, Ganesha Channel adalah saluran YouTube yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Kepanjen. Ya, di pagi hari ini kita ketemu dengan Pak Amir. Ya kan, Pak Amir ini adalah Wakasiswaan SMK Negeri 1 Kepanjen. Yang untuk lebih jelasnya mungkin Pak Amir bisa memperkenalkan diri ya ke Sobat Ganesha Channel, ya, saluran YouTube SMK Negeri 1 Kepanjen. Monggo. Ya, terima kasih Pak Edi. SMK ini berdiri mulai 2009 ya Pak ya. Ya. Dan saya sebelumnya itu mendampingi beliau-beliau yang duduk di Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Ya, jadi punya banyak pengalaman Pak di situ ya. Ya, bersama beliau-beliau Ya. Di antaranya dulu ada Pak Ridwan, ada Pak Hambali, ada Pak Arifin, ya. Pak Iwan Nur Taufik yang dahulu. Ya. Sebelumnya dulu ada Pak Kholek, ada Pak Ya. Agus ya. Kemudian Bu Latifah gitu kan. Dari 2 tahun ini saya dipercaya oleh sekolah untuk membantu di kesiswaan. Kesiswaan. Ya, begitu. Kalau saya terkenalnya ya namanya Pak Amir Pak. Oh iya. Nama lengkap saya Ya. Muhammad Amiruddin Atimur Rahman. Muhammad Amiruddin Atimur Rahman. Tapi biasa saya dikenal sama anak-anak itu ya Pak Amir. Pak Amir. Ya. Orang yang humoris gitu katanya. Memang harus seperti itu Pak ya. Jadi untuk wakasiswaan itu harus humoris, humanis ya. Tapi jadi harusnya dekat dengan anak-anak ya, sehingga mudah untuk ngasih semacam nasihat atau sebagainya kalau dekat dengan siswa. Seperti itu Pak. Kita kan juga harus menyesuaikan kondisi Pak. Kapan kita harus humoris dekat dengan siswa, kapan menjadi sahabat, dan kapan kita harus memberikan punishment sebagai pembinaan. Ya, punishment and reward istilahnya. Kalau kita kan punya namanya pendidikan karakter yang kita kombinasikan dengan punishment yang ada. Jadi tidak melulu siswa itu salah. Karena siswa itu pasti dia punya kelebihan dan kekurangan. Ya, itu lumrah lah mungkin ya untuk. Ini tahun kedua saya dipercaya Bapak untuk di kesiswaan, untuk mendampingi anak dalam pembinaan dan juga mengawal bagaimana prestasi tentunya di non akademik Pak ya, di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Iya. Terus untuk visi misi atau proker kesiswaan apa saja Pak? Visi misinya apa ini Pak? Di SMK ini yang menjadi target visi dari sekolah kan bekerja, kemudian berwirausaha dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kami di kesiswaan juga mendukung daripada visi sekolah. Terkait dengan bagaimana bekerja, tentu kami akan menyiapkan siswa bagaimana karakter, budaya, industri yang ada dengan berbagai kegiatan yang memang kita siapkan. Kita mulai ada namanya pembiasaan, apel, kita ada pembiasaan upacara, pembinaan, kemudian ada kegiatan Jumat, ada sosialisasi dengan berbagai instansi yang kita kerjasama, baik itu lingkup Kepanjen ataupun di luar Kepanjen, instansi pemerintah, dan juga memang instruktur yang ahli di bidang. Jadi banyak yang kita adakan untuk memperbaiki, mendampingi bagaimana karakter siswa, karena memang dibutuhkan di dunia industri, karakter itu kan nomor 1. Jadi sehingga untuk bekerja itu kan dibutuhkan karakter supaya tidak kaget bagaimana nanti di dunia industri. Itu Pak, itu jadi untuk pembinaan, penyiapan untuk siswa bisa bekerja. Yang kedua, kita juga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kita juga mendukung di kegiatan-kegiatan peminatan untuk membantu di ekstrakurikuler Pak. Jadi sampai hari ini terdata di kesiswaan untuk piala yang sudah kita hasilkan 20 Pak Edi. 20 dalam tahun ini. Ya 20 sampai dengan per hari ini apa ini Pak? 17 ya. 17 Oktober. Ekstra yang ada baik itu futsal, kemudian PMR, kemudian basket, kemudian paskibra, kemudian PKM atau di situ wawasan kebangsaan ya. Banyaklah yang kita akumulasi menjadi prestasi-prestasi yang kita rekam untuk nanti disampaikan di 1 tahun ajaran, biasa begitu. Jadi anak-anak
untuk meraih ke sana juga dilatih banyak, termasuk di debat bahasa Inggris itu kan anak-anak berkomunikasi dan juga banyak yang ahli di sana. Jadi untuk mendukung kalau anak-anak itu pengen ke perguruan tinggi juga di sana kan nanti diskusi, kemudian membuat makalah, presentasi, dan kayaknya kan juga banyak kita libatkan di ekstra. Terlatih di situ, ya, terlatih di ekstra. Jadi secara mental anak-anak nanti siap di perguruan tinggi ketika mereka gabung dengan UKM atau apa. Nah, seperti itu. Ada O2SN dan juga ada FLS2N. FLS2N. Ya. Untuk O2SN ini kita dapat 3 medali, Pak. Medali perak. Ya, luar biasa sekali ya. Renang. Ya, renang. Di O2SN itu adalah lomba resmi dari pemerintah, dan SMK Negeri 1 Kepanjen juga berkontribusi dan juga meraih prestasi. Khusus olahraga dan karate. Olahraga dan karate. Itu kita banyak siswa kita ternyata yang ahli di situ. Yang karate ini terbaru yang ke Jember ini juga meraih perak, masih perak. Itu di kejuaraan level apa, Pak? Itu di junior. Junior baik putra ataupun putri. Tingkat SLTA. Ya, tingkat provinsi apa regional Jawa Timur? Regional Jawa Timur, luar biasa sekali ya. Jadi sudah memperoleh prestasi di tingkat provinsi Jawa Timur, dan tentunya banyak sekali prestasi tingkat provinsi yang dihasilkan oleh siswa-siswa di SMK. Di non ekstra kalau yang kita formal ya ada LKS, Pak, itu. LKS ini pada tahun ini kan kita mengirim 2 delegasi untuk mewakili tingkat Jawa Timur ke nasional, Pak. Gitu. Kalau di tingkat Jawa Timur sendiri di LKS ini kan kita nomor 1, Pak. Di Jawa SMK. Timur nomor 1. Untuk SMK. Sangat luar biasa sekali. Jadi prestasinya sangat banyak sekali, sangat luar biasa untuk tahun ini dalam lingkup LKS, Pak. Bisa dilihat aja di prestasi SMK Negeri 1 Kepanjen pada tahun ini. Gitu. Di tahun 2000. Untuk melihat prestasinya gimana, Pak? Gitu. Untuk melihat prestasi siswa-siswa SMK Negeri 1 Kepanjen. Misalnya ada orang tua yang anaknya sekolah di SMK Negeri 1 Kepanjen atau calon siswa mungkin ingin tahu, sekolah SMK Negeri 1 Kepanjen ini prestasinya apa saja, itu dilihatnya dari mana, Pak? Kalau secara kita fisik ya, Pak ya, data prestasi itu kita bisa dilihat di kesiswaan, Pak. Di kesiswaan itu kita punya data khusus terkait dengan setiap tahun prestasi apa saja yang kita raih. Yang kedua di kehumasan. Itu kalau melalui di humas ada. Dan juga kalau misalkan yang terbaru dan lain sebagainya, kita di SMK terbiasa dengan memasang banner yang ada di gerbang depan, Pak. Di gerbang depan. Jadi tahu prestasinya siswa SMK Negeri 1 Kepanjen apa saja dan telah memperoleh apa saja bisa dilihat. Bisa dilihat. Apalagi lebih lagi nanti puncaknya ketika wisuda kelas 12. Itu nanti yang dia bekerja, yang prestasi apa saja nanti akan juga dibacakan di depan kepala cabang dinas wilayah Kabupaten Malang. Gitu. Di saat wisuda itu biasa kita sampaikan untuk laporan kepada wali murid. Gitu. Kan kalau untuk media sosial ya kita lihat websitenya sekolah saja. Gitu di SMK Negeri 1 Kepanjen. Gitu. Apa ada kendala dalam istilahnya bekerja sama antara kesiswaan dengan istilahnya untuk membentuk siswa yang nanti siap di dunia kerja? Di SMK ini kita bekerja samanya sangat banyak, Pak ya. Jadi mulai dari kerjasama dengan pembinaan yang paling kita menjadi motor utamanya ya di wali kelas. Ada kita BK, kemudian ada Bapak Ibu Guru Mapel, baik itu produktif atau normatif. Ada juga di bengkel ya, produktif, ada kepala bengkel, ada kepala program, kemudian dunia industri, pembimbing, dan semua ini bersinergi, Pak. Sehingga ini semua prestasi ini tidak bisa diraih karena jasa satu orang tidak. Tapi ini adalah menyeluruh sinergi antar lembaga. Betul, untuk semua komponen stakeholder yang ada ini kita mendukung untuk bagaimana meraih prestasi yang sekarang kita raih ini. Bahkan SMK ini kan sehingga kemudian menjadi SMK pusat keunggulan, Pak. Bahkan ini kan kita juga mendapatkan SMK pusat keunggulan lanjutan. Yang kedua bukti bahwa apresiasi yang sangat tinggi-tingginya dari pemerintah terhadap sekolah yang ada ini. Istilahnya kita dipercaya karena
SMK Negeri 1 Panjen itu sudah memperoleh banyak prestasi, sudah dikenal masyarakat luas dengan prestasinya. Akhirnya pemerintah juga memberikan reward, yaitu sekolah PK Ya. seperti itu. Dan yang kedua skema lanjutan Pak untuk yang PK ini. Ini sudah 2 tahun nih Pak ya. Karena tidak ada prestasi itu tentu tidak ada perhatian Pak. Tidak ada perhatian, yang dari pemerintah yang ada. Karena kalau ini kan semua sekolah ini kan berkompetisi. Dalam setiap tahun itu dari segi siswa saja di sini animo masyarakat untuk masuk di sekolah ini sangat besar Pak. Berapa Pak pendaftarnya dulu? Tercatat untuk tahun ini kurang lebih 1.250 Pak. 1.200. Iya, kita menerima 20 kelas, kurang lebih 745 sekian. Berarti banyak yang tidak diterima. Iya, tidak diterima. Itu seleksi melalui akademik ya. Baik itu jalur rapot, baik itu perpindahan orang tua, afirmasi ataupun zonasi. Itu sudah menjadi regulasi pemerintah. Sehingga itu terjadi seleksi secara mandiri. Bukan secara ada apa namanya? Tidak ada Pak. Titipan dananya tidak ada. Itu semua sudah melalui PPDB Jatim. Melalui mekanisme yang ada yang dilakukan oleh provinsi. Kita menghindari itu Pak. Jadi kita adalah mengikuti bagaimana seleksi yang memang betul-betul jujur dan adil. Tidak ada hal-hal yang. Makanya hasil dari situ adalah banyaknya prestasi yang diraih oleh SMK Negeri 1 Panjen karena kita memang menerima siswa-siswa yang unggulan, istilahnya benar-benar terpilih sesuai mekanisme yang benar. Seperti ya, iya. Yang ketiga tadi ada namanya berwirausaha Pak. Kita lihat anak-anak ini kalau ke kantin, mulai dari program keahlian itu anak-anak sudah berwirausaha di sana, punya stand-stand khusus. Di kantin kita kan ada 10 stand ya, dari guru karyawan, kemudian dari masing-masing jurusan. Itu punya stand sendiri yang memang anak-anak itu punya jiwa wirausaha. Kemudian ditampung untuk memasarkan produk-produknya. Itu bisa dilihat berupa apa Pak? Ya ada minuman, ada makanan. Kemudian kalau di masing-masing jurusan itu ada teva-teva Pak. Ada teva masing-masing jurusan sehingga tidak hanya khusus melayani konsumtif bukan, tapi bagaimana jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi skopnya berbeda antara masing-masing jurusan itu. Jadi kalau jasa di TEPA itu nanti juga melatih anak-anak untuk berwirausaha dan juga melatih skillnya di jurusan. Iya. Jadi alumni SMK ini tidak hanya kemudian diterima di perusahaan-perusahaan ternama, tapi juga dia punya jiwa kemandirian yang berwirausaha. Ini justru kalau menurut kita dorong ya Pak ya, bisa menyedot karyawan yang sangat banyak sebenarnya. Terbukti dari anak-anak yang di sekitar Panjen saja Pak ya, itu punya usaha-usaha mandiri yang itu cabangnya tidak hanya 1-2 gitu kan. Sudah mendirikan sendiri-sendiri kan. Luar biasa sekali. Berarti sebenarnya penerapannya langsung nanti ketika mereka lulus dari SMK Negeri 1 Panjen, mereka bisa membuat usaha mandiri ya. Karena pengalamannya yang dari TEPA itu tadi Pak Andre. Secara umum program kami di kesiswaan adalah mendukung visi sekolah itu. Secara umum begitu. Bagaimana berkarakter yang nanti disiapkan untuk di dunia kerja dan juga untuk mendukung minat bakat siswa, bagaimana nanti berprestasi untuk berkelanjutan di dunia perguruan tinggi. Dan yang ketiga bagaimana anak mempunyai jiwa wirausaha. Itu kita sejalan seiring bersinergi dengan visi sekolah. Terus untuk ini Mbak Andir, apa sih peran penting dari kesiswaan itu Mbak Andir? Kesiswaan itu kan dari namanya saja kan siswa ya Pak. Siswa. Jadi kita mendampingi, membimbing, memberikan suri tauladan, menyiapkan bagaimana siswa ini untuk siap matang Pak. Ibaratnya kalau pisang itu ya sampai kuning lah. Jadi kita pendampingan bagaimana mendampingi siswa supaya siswa ini dalam intelektual keilmuannya bertambah. Dari segi sikapnya ini mengalami perkembangan dari jiwa karakternya. Sehingga 2 hal ini yang kita garap. Tidak hanya kita mengedepankan nilai, tapi nilai itu kan ukurannya adalah nominal angka. Tetapi secara eksplisit nyatanya itu harusnya adalah dengan
ditujukan sikap yang baik. Sikap yang baik. Ya, jadi kita setiap hari Senin Pak, kita juga ada jadwal P5 Pak, untuk mengasah bagaimana karakter siswa. Kemudian kita juga di samping itu untuk melatih kewirausahaannya ya Pak ya. Kemudian kita juga secara massal, secara kelas jenjang, baik kelas 11 dan kelas 10, kita selalu mengadakan pembinaan secara rutin. Dan juga di hari Jumat itu kita ada pembinaan yang khusus dilakukan oleh wali kelas dan juga BK. Terkait untuk apa? Bagaimana memantau perkembangan siswa terkait dengan bagaimana akademiknya dan juga bagaimana sikap dalam kesehariannya. Hal ini yang nanti akan menjadi rujukan bagaimana siswa ini mendapatkan rapot dalam setiap semesternya, entah itu dia disebut sebagai baik atau kurang atau cukup dan yang lainnya, kan di situ ada namanya penilaian sikap yang menjadi bagaimana syarat utama dalam siswa itu bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam arti naik kelas itu sikap harus baik. Kalau sikapnya nggak baik walaupun nilainya bagus, ini sama saja gitu. Jadi antara keilmuan akademik dan juga bagaimana sikap harus ini beriringan. Ya, begitu Pak. Ada peribahasa adab itu di atas ilmu Pak Amir ya. Ya, dan SMK Negeri melalui kesiswaan juga istilahnya mendorong anak-anak supaya tidak hanya pandai saja dalam akademik, tapi juga punya akhlak yang bagus. Karena ketika punya akhlak yang bagus, kita bisa menerapkan ilmu-ilmu kita ke masyarakat. Tata krama dalam berbicara, berperilaku, kalau di SMK ini kita biasakan dengan memakai bahasa Jawa dan busana Jawa dengan adab Jawa, tata kramanya di hari Kamis Pak. Di hari Kamis. Bisa dilihat dengan pembiasaan terobosan itu, dengan harapan bisa merubah gaya bicara yang sekarang ini tergerus oleh media Pak. Kemudian bagaimana anak ini dalam menyikapi sebuah problem masalah, kan sekarang ini kan foto, video, share tanpa melihat bagaimana menyaring informasi, bagaimana melihat konten. Tapi anak itu sudah berargumen yang bermacam-macam, sehingga seperti ini kan menjadi yang harus kita arahkan, harus kita bimbing melalui tadi program pembiasaan berbahasa Jawa, bertata krama, dan juga menyampaikan berbusana Jawa. Itu di setiap hari Kamis. Di setiap hari Kamis. Iya, setiap hari Kamis, harapannya ke sana. Ya Pak Amir, di masa sekarang itu memang anak-anak itu banyak istilahnya terkena pengaruh-pengaruh buruk dari sosial media. Nah, gimana peran kesiswaan di SMK Negeri 1 Kepanjen selain anak-anak harus berbahasa Jawa dan sebagainya, apa istilahnya strategi dari kesiswaan SMK Negeri 1 Kepanjen supaya anak-anak itu tidak terpengaruh oleh pengaruh buruk yang ada di sosial media, seperti ada bullying dan sebagainya, seperti istilahnya karena pengaruh jahat seperti gabung dengan geng motor dan sebagainya. Itu gimana Pak caranya di SMK Negeri? Alur yang kita strategi Pak ya untuk pembinaan itu memang menjadi ujung tombaknya ini adalah wali kelas Pak. Karena wali kelas itu kalau kita bermedia paling minim itu kan WhatsApp. Kalau wali kelas itu mempunyai nomornya WhatsAppnya siswa, otomatis apa yang diupload siswa dalam hal story atau apapun kan bisa terekam di sana. Bisa terlacak di situ. Ya, sehingga dari situlah kemudian kebiasaan-kebiasaan itu muncul. Dan yang terbaru ini di SMK ini banyak Pak program seperti itu. Yang namanya kenakalan remaja, coba hal baru yang mungkin dia pengen menunjukkan eksistensi itu ya selama dia dalam masa puber itu selalu muncul Pak. Selalu muncul dan kita selalu setiap hari ada. Jadi kita wali kelas ini kemudian menjadi pengontrol utama. Baru kemudian kalau wali kelas ini menemukan sekiranya dalam pembinaannya itu kok dilewat kelebihan batas, melebihi batas normal, maka di sana ada namanya bimbingan konseling Pak. Bimbingan konseling ini kan adalah memang spesifik di bidangnya. Pendekatan bagaimana head to head, person by person, bagaimana dengan hati, penyentuhan hati dan bagaimana pikiran. Di situ kemudian terjadi komunikasi. Dan seandainya ini kemudian melebihi batas normal lagi,
Baru kemudian kesiswaan ini secara periodik, secara kita secara langsung akan berhadapan dengan pembinaan yang ada di kesiswaan. Jadi step by stepnya seperti itu. Kalau yang kita adakan itu adalah persuasif bagaimana wali kelas. Kalau secara umum kita sosialisasi sering, Pak. Jadi tadi sudah saya sampaikan kerjasama kita dengan instansi-instansi yang ada di pemerintahan. Dan juga di sini terkait dengan bullying, kita juga punya ada namanya anak-anak yang kita buat namanya program root. Dan itu pengurusnya sudah anak-anak sendiri. Masing-masing kelas itu punya perwakilan 2 siswa untuk masing-masing kelas. Dan setiap hari Jumat itu juga siswa yang program root itu sendiri, yang seusia, yang sebaya. Karena mungkin kalau kita ini kan bisa doktrinitas. Kalau sebaya itu kan biasa dia bahasa yang teman. seusia. Iya. Nah itu dia menyampaikan pembinaan. Karena manusia itu kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Kalau memanggil ya panggil ya memang namanya, bukan lakop, bukan apa lakop itu ya. Bahasa-bahasa panggilan lah. Iya. Karena itu bisa memicu, memantik api-api kecil, anak itu bisa bersih tegang. Dari mulai omongan dan lain sebagainya, akan saling balas membalas. Nah itu. Pak Amir, program RUT itu apa? Program RUT itu anti bullying. Sobat Kanesa Channel mungkin ada yang nggak tahu apa sih program RUT? Program itu spesifiknya bagaimana menanggulangi anti bullying, anti perundungan, anti korupsi, Pak. Jadi lengkap. Ya lengkap. Di sana sekupnya ada anti bullying, kemudian ada anti perundungan dan juga anti korupsi. Dan itu pengurusnya juga siswa kelas 11. Dan ada pendampingan dari guru-guru, guru mapel, dan juga ada BK, dan juga tentu di wilayah di lingkup kesiswaan. Itu upaya-upaya yang memang kita fasilitasi yang ada di sekolah, supaya hal-hal yang terjadi kenakalan pada siswa itu bisa kita cium sejak dini, tidak ada pembiaran. Ya, Sobat Kanesa Channel, itu pemaparan dari Pak Amir selaku warga kesiswaan yang ada di SMK Negeri 1 Kepanjen. Tentunya program-program kesiswaan yang ada di SMK 1 Kepanjen ini sangat bagus sekali, ya, yang istilahnya ada yang mendukung visi misi sekolah dan juga mendukung adanya istilahnya TEPA yang mungkin membuat anak itu mandiri nantinya, sehingga bisa membuat usaha sendiri mereka itu keluar dari SMK Negeri 1 Kepanjen. Dan itu merupakan salah satu program pemerintah juga, istilahnya memperbanyak entrepreneur, ya, memperluas entrepreneur. Ya. Mungkin itu ya dari pertemuan kita kali ini di podcast kali ini dengan Bapak Amir, wakil kesiswaan di SMK Negeri 1 Kepanjen. Ada pesan satu Pak Edi. Oh iya, silakan. Sahabat Kanesa channel ini ya. Bagi yang mau masuk di SMK Negeri 1 Kepanjen, jangan ragu. Oh iya. Bergabung di SMK Negeri 1 Kepanjen. Karena kenapa? Dengan segudang prestasi, dengan segudang pengalaman, dengan banyaknya yang sudah terserapan baik di dunia industri, baik itu lokal, dalam skala nasional, maka itu semua membuktikan bahwa dalam pembinaan mengantarkan baik itu akademik ataupun non akademik di SMK ini sudah teruji. Jadi jangan ragu begitu. Jadi dihilangkan keraguan-keraguan kalau mau masuk di SMK, itu yang dicari. Jangan berdasarkan ikut-ikutan atau ajakan teman, ya, nggak tahu, ya kan. Nanti bisa menyesal di kemudian hari. Karena banyak yang kita jumpai juga anak-anak itu pindah sekolah gara-gara ikut-ikutan teman, karena mungkin teman lawan jenisnya masuk di sekolah ini, ikut ke sini. Dan juga mungkin nilai-nilainya juga harus dipersiapkan untuk masuk ke sini, Pak Amir. Ya mulai semester 1 sampai semester 6 di SLTP, Pak. Di SLTP sudah menyiapkan istilahnya punya nilai yang bagus sehingga bisa masuk. Mulai semester 1 loh, Pak ya. Mulai semester 1. Jadi mulai kelas 1 SMP. Jadi tidak hanya di kelas 3 tidak, tetapi mulai kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi anak yang mau ke sini itu sudah terdidik di kelas 1 SMP. Ya, dan itu sangat online. Luar biasa sekali. Itu tidak bisa dimanipulasi. Tidak. Itu karena sudah melalui bagaimana nanti melalui PPDB Jatim
Itu secara menyeluruh seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur. Iya, begitu Pak Edi. Ya. Oke, demikian Sobat Kanisa Channel. Kita bisa ketemu di kesempatan lain lagi dengan narasumber yang lain lagi, ya tentunya tentang seputar berita tentang Kanisa. Oke, Amir, terima kasih banyak ya untuk podcast kali ini. Ya, Sobat Kanisa Channel, see you next time dan salam sehat semuanya.